Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu 22 Juni tahun 2022. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kembali kami tapaki. Sebelum memulai segala rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya hikmat Tuhan ada dalam diri kami setiap pribadi, memampukan kami untuk memahami dan memberlakukan isi firman-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 1-5 yang menyatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang salah satu pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa sesungguhnya dahulu orang-orang di Efesus adalah pribadi-pribadi yang kerap kali bergaul akrab dengan dosa. Bahkan karena selalu hidup dalam dosa, maka sudah selayaknya mereka merasakan murka Allah. Lantas apa yang terjadi? Rasul Paulus mengungkap fakta bahwa kasih karunia Allah yang besar telah menyelamatkan dan memampukan mereka untuk hidup lebih baik dan tidak lagi bergaul akrab dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kasih karunia Allah yang dirasakan oleh jemaat Efesus saat itu juga kita rasakan di masa kini. Hanya karena kasih karunia-Nya kita hidup dan terus berproses untuk hidup di dalam takut akan Dia. Oleh sebab itu, berserahlah sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah dapat kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ajar kami untuk meyakini bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan saja kami hidup dan bisa terus berproses untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Maka mampukanlah kami untuk berserah sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang kami yakin akan memulihkan keadaan setiap pribadi. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, kiranya tuntunan Roh Tuhan mengiring langkah kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.